Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Rabi'u An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Rabi'u utawi iki ku hadis kang kaping 4. An Abi Abdurrahmani kacerita saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin rupane Abdullah putra lanange Mas'ud radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halimahu luhur sapa Allah anhu ing Abdullah bin Mas'ud. Qala matur sapa Abdullah bin Mas'ud haddatsana nyeritani na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla mugi bareng rahmat azim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Wa hale utawi Kanjeng Rasul as-sadiqu iku wong kang bener al-masduqu tur kang den benerake. Jadi hadis yang keempat ini diceritakan dari sahabat Abi Abdurrahman. Jadi Abi Abdurrahman itu adalah nama kunyah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau terkenal dengan Ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bercerita kepada kami. Jadi di situ ada beberapa sahabat. Selain Ibnu Mas'ud ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini ada julukan Nabi Muhammad yaitu as-sadiqul masduqu. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang benar dan dibenarkan. Jadi jangankan orang Islam, jangankan sahabat, orang kafir saja masih membenarkan Nabi Muhammad, masih mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Cuma hatinya tidak terima, masih ingkar sehingga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa ajaran Muhammad itu salah. Jadi orang kafir Mekah dulu tidak pernah mengatakan ajaran Muhammad itu salah. Cuma memang mereka mengingkarinya karena terdesak oleh jabatan, kadang apa itu. Jadi kalau misalkan Muhammad diikuti, otomatis kan mereka menganggap bahwa derajat mereka rendah. Nah itu jadi nuruti gengsi.
Apa yang diceritakan Nabi kepada para sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud? Inna ahadakum, rupane inna ahadakum ila akhirih. Inna ahadakum, sak temene salah suwijine sira kabeh, yujma'u iku den kumpulake apa khalquhu kedadiane ahadukum fi badani ummihi ing dalem wetenge ibuke ahadukum arba'ina yauman ing dalem 40 dina nutfatan hale rupa mani. Summa yakunu mongko nuli ana sapa ahadukum iku alaqatan rupa getih sak kepel. Misla zalika haling upamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Summa yakunu mongko nuli ana sapa ahadukum iku mudghatan rupa daging sak kepel. Misla zalika haling upamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Summa yursalu mongko nuli den utus ilaihi maring ahadukum sapa al malaku malaikat. Fayunfakhu mongko den tiupake fihi ing dalem ahadukum ar-ruhu apa ruh. Wa yu'maru lan den perintah sapa malak bi arba'i kalimatin kelawan nggawa papat pira-pira tulisan. Bikat birizkihi suwiji iku kelawan nulis rezekine ahadukum wa ajalihi lan kaping pindhone iku nulis ajale ahadukum wa amalihi lan kaping telune iku nulis penggaweane ahadukum wa syaqiyun lan kaping papate iku nulis cilakane ahadukum au saidun utawa bejane ahadukum. Jadi inti hadis yang diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat yang di dalamnya termasuk Abdullah bin Mas'ud adalah inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ila akhirih. Jadi hadis ini menceritakan tentang proses terjadinya manusia ketika dalam rahim seorang ibu. Bagaimana proses terjadinya? Itu ada fase-fase atau tahapan-tahapan. Menurut hadis ini, fase yang pertama atau 40 hari yang pertama itu manusia masih berupa sel sperma dan ovum. Jadi pembuayan ovum kepada sel sperma itu butuh 40 hari dalam kandungan seorang ibu agar menjadi manusia. Nah, setelah 40 hari pembuayan dilanjutkan dengan 40 hari berikutnya. Pada fase yang kedua ini, 40 hari yang kedua ini, yang sperma sama ovum tadi berubah menjadi segumpal darah. Jadi segumpal darah ini masih butuh proses penyempurnaan 40 hari dalam kandungan seorang ibu. Kemudian dilanjutkan pada fase yang ketiga. Fase atau tahapan yang ketiga ini, yang asalnya segumpal darah tadi berubah menjadi segumpal daging. Jadi 40 hari yang ketiga berubah menjadi segumpal daging, dan daging itulah mulai ada pembentukan. Ada telinga, ada hidung, ada mata, dan terus dilanjutkan. Sehingga setelah 40 ini, kalau misalkan orang ini USG, ingin USG, itu baru kelihatan jenis kelaminnya apa dan bagaimana, itu baru bisa dilihat setelah 40 hari yang ketiga. Dilanjutkan lagi fase yang keempat. Jadi 40 hari yang keempat itu Allah mengutus malaikat. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam segumpal daging tersebut. Jadi ruh ditiupkan. Jadi sebelum ruh ditiupkan itu sudah sempurna wujud manusia dalam
perut ibunya itu sudah sempurna. Terus 40 hari yang keempat atau fase yang keempat ini Allah menyuruh malaikat meniupkan ruh ke dalamnya. Nah, setelah ruh ditiupkan, malaikat juga diperintah oleh Allah untuk mencatat 4 kalimat. Apa yang dicatat oleh malaikat? Yang pertama, mencatat rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, perbuatannya. Yang keempat, kebahagiaan atau kesengsaraannya. Jadi keempat ini itu sudah dinas dalam perut seorang ibu bagi manusia yang akan dilahirkan. Jadi rezekinya sudah paten. Makanya kalau berdoa itu meminta tambahan rezeki. Ajalnya sudah paten. Jadi kematiannya kapan itu sudah dipaten. Makanya minta tambahan umur. Maksudnya tambahan umur itu bukan terus paten tadi itu hilang, tidak. Tapi meskipun mati, tapi kenangannya masih tertinggal setelahnya. Terus amalnya juga paten. Nah, sehingga minta amal yang baik. Nah, syakiyun, celakanya atau kebahagiaannya, kesengsaraannya atau kebahagiaannya itu juga paten. Sehingga keempat takdir ini yang sudah ditulis itu kita bisa berdoa, tetap Allah akan merubah, atau dengan kesabaran menerima hal tersebut dan tawakal kepada Allah. Fa wallahi mongko demi Allah, allazi kang la ilaha kang ora ana pangeran kang hak disembah sapa wiruhu liyane Allah. Inna ahadakum, satemene salah suwiji sira kabeh iku layak malu nyekti nglakoni sapa ahadukum bi amali ahlil jannati kelawan penggaweane penduduk swarga, hatta mayakuna sehingga ora ono iku bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainaha lan ing dalem antarane jannah illa ziraun kejaba apa sak depan apa sak kilan. Fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase ahadukum alkitabu apa ketentuan. Fayamalu mongko nglakoni sapa ahadukum bi amali ahlin nari kelawan penggaweane penduduk neraka. Fayadkhuluha mongko sebabe mlebu neraka sapa ahadukum. Fayadkhuluha mongko sebabe mlebu sapa ahadukum ha ing neraka, ha ing nar. Jadi Nabi Muhammad itu menggunakan kalimat sumpah untuk menjelaskan hal ini. Sumpahnya bagaimana? Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Bahwa sesungguhnya orang itu benar-benar melakukan perbuatan ahli surga. Sampai-sampai antara orang tersebut dan surga itu tinggal satu zero tinggal 1 meter kira-kira. Jadi cuma 1 lengan saja, tinggal 1 lengan, jadi 1 langkah saja. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Tetapi ketentuan mendahulunya, yaitu orang tersebut melakukan amal perbuatan ahli neraka, sehingga ajal menjemput
dan orang tersebut pada akhirnya masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Wa inna ahadakum lan sak temene salah suwiji sira kabeh iku la amalu nyekting lakoni sapa ahadukum bi amali ahli nari kelawan penggaweane penduduk neraka. Hatta mayakuna sehingga ora ono iku bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainaha lan ing dalem antarane nar illa dhiraun kejaba sak dhira. Jadi sak dhira sak lengan utawa sekitar 1 meteran. Fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase ahadukum alkitabu opo ketentuan. Faya malu mongko sebabe nglakoni sapa ahadukum bi amali ahlil jannati kelawan penggaweane penduduk swarga. Fayadkhuluha mongko manjing sapa ahadukum ha ing jannah. Jadi sebaliknya, ada seseorang itu benar-benar melakukan amal perbuatan penduduk neraka, sampai-sampai antara orang tersebut dan neraka itu tinggal 1 lengan atau kira-kira ya 1 langkah saja, tinggal 1 langkah. Tapi ketentuannya orang tersebut pada akhirnya melakukan amal perbuatan penduduk surga sampai akhirnya masuk surga. Jadi apa yang perlu kita pelajari dari sini? Janganlah berbangga diri ketika kita melakukan kebaikan. Jangan berbangga diri. Hati-hatilah. Karena mungkin saja kebaikan itu tidak bertahan lama. Begitu juga yang berbuat kejelekan. Jangan terus mengandalkan besok semoga bisa tobat, jangan. Belum tentu kita diberi kesempatan tobat. Dari ini itu ada sebuah kisah. Dari hadis ini itu ada sebuah kisah. Bahwa dulu ini kan sekedar kisah. Dulu itu ada 2 orang saudara. Yang satu itu ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Sebut saja yang ahli ibadah itu namanya si A, yang ahli maksiat namanya si B. Si A ini setiap harinya paginya puasa, sholat 5 waktu, nggak ada yang telat, terus ngaji rutin dan seterusnya. Pokoknya memang benar-benar perbuatan ahli surga yang dijalankan itu, yang dilaksanakan dalam kesehariannya. Nah, yang si B itu sebaliknya, setiap hari minum minuman keras, foya-foya, main perempuan, wis pokoknya nggak karu-karuan, makan pokoknya seenaknya saja. Ada ular ketemu ular makan, tikus makan, nggak karu-karuan. Wis pokoknya wis dilihat perbuatannya itu perbuatan penduduk neraka. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika si B ini mendengarkan ngajinya si A, itu tersentuh hatinya. Akhirnya gimana? Ya Allah, kalau saya terus seperti ini, kalau saya mati terus gimana? Apa saya sanggup menahan siksa di neraka? Terus berpikir. Sejak saat itu mulai berhenti melakukan maksiat tadi, mulai berhenti berpikir terus. Tapi sebaliknya si B itu sebaliknya si A ketika melihat si B tadi lagi asik-asik minuman keras sama ditemani wanita-wanita cantik, itu tergerak hatinya. Iya, kalau saya melakukan kebaikan ini, kalau cepat mati enak, kalau masih lama kan nggak pernah tahu rasanya dunia. Lebih baik minum minuman dulu, minum minuman keras, main perempuan dan sebagainya. Jadi si A ketika mengaji itu pemikirannya itu seperti itu.
punya pikiran seperti itu. Akhirnya mulailah dia tergoda setan. Akhirnya di saat malam yang sama si A mau berbuat maksiat, tapi si B itu mau bertobat. Akhirnya si B mau ke rumah si A untuk diajari ngaji dan sebagainya, sholat dan sebagainya. Sebaliknya si A mau ke rumah si B agar diajak ke diskotik, ke klub malam, main perempuan kan itu. Akhirnya apa? Kedua saudara ini di tengah perjalanan meninggal. Nah, disitulah malaikat akhirnya memutuskan bahwa si B ini termasuk golongan orang-orang yang baik. Karena apa? Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan penduduk surga, yaitu ingin bertaubat sungguhan, ingin belajar sungguhan. Tapi si A ini termasuk golongan orang yang celaka. Karena apa? Di akhir hayatnya dia ingin berbuat maksiat dan meninggal. Tuh. Jadi itu patut dibuat pelajaran. Jadi bertahan ketika melakukan sebuah kebaikan itu lebih berat daripada melakukan kebaikan itu sendiri. Nah, bertahan tidak melakukan kemaksiatan itu juga lebih berat lagi. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang baik ataupun yang merasa baik, itu hati-hati, karena takdir Allah tidak ada yang tahu kecuali kalau kalian mempunyai mukasyafah yang levelnya sudah level tinggi, bisa mengetahui catatan di Laul Mahfuz sana. Takdir saya bagaimana tahu? Itu kalau mukasyafah kalian levelnya sudah level tinggi. Rawang riwayatake wa ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, termasuk hadis sahih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat fid wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.